persiapan ini fokus kepada konsolidasi verifikasi sih. Jadi untuk verifikasi NTB sudah memasuki di angka 80% dari DPW sudah 100%, DPD sudah 100%, kecamatan tingkat masing-masing kabupaten kota itu sudah hampir 80%. Baik administrasi maupun fisiknya. Jadi kami hanya fokus ke sana saja. Kalaupun ada di Munaslup ini kami mengarah kepada perubahan beberapa pasal yang ada di ADRT yang saling tumpang tindih. Itu aja. Kalau yang dari 80% ini kira-kira kurang dari itu kira-kira apa yang nanti dilaksanakan, sebab ini kan kita butuh 100% atau minimal 90% itu sudah melengkapi semua verifikasi. Kalau sesuai aturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 bahwa partai politik itu harus memenuhi syarat untuk bisa pemilu 2024 itu yaitu 100% di tingkat pusat, 100% di tingkat provinsi, kemudian di kabupaten dan kotanya 75%, di tingkat kecamatannya 50%. Kalau kita merujuk kepada ketentuan undang-undang itu, NTB itu sudah lolos verifikasi karena sudah di atas 75% DPC di tingkat kecamatan, lalu kabupaten dan kotanya sudah 100%. Jadi kami tidak khawatir. Bagaimana dengan setiap pengurus, artinya dari DPD, DPC sampai ke tingkat PAC untuk turun berlabuh kepada masyarakat di bawah untuk bagaimana mereka bisa menerima atau melihat bahwa Partai Berkarya ini bisa untuk memperbuat sesuatu di kemudian hari nanti? Kalau kami itu menjadi pekerjaan yang selanjutnya, karena kita hari ini belum bisa masuk ke dalam 2024 besok itu kita mau ngapain, karena kita harus berhadapan 7 Agustus ini verifikasi dulu. Tidak hanya kami di Partai Berkarya, tapi seluruh partai yang ada di Indonesia ini diverifikasi ulang kembali. Apakah partai besar maupun partai kecil ataupun partai baru itu harus dinyatakan lulus verifikasi dulu. Baru kami akan mengarah kepada persiapan untuk menghadapi pemilu 2024. Jadi kami hanya fokus kepada arah itu saja dulu. Kalau sudah kita dapat tiket untuk masuk sebagai peserta pemilu 2024, maka tentunya kita akan all out untuk memenangkan di 2024 karena kita sudah ikut sebagai peserta pemilu. Jadi tidak mau kami memindahkan fokus pekerjaan. Kalau sudah real DPD maupun DPC seluruh provinsi NTB baru kami mengarah yang itu. Tapi kalau masih belum stabil, kami kebelakangkan saja dulu yang kerja-kerja politik 2024 itu tentunya begitu kita sudah lolos verifikasi 2024, semua kader kita akan kita gerakkan dalam hal itu. Berarti langkah-langkah persiapan ini memang sudah matang, namun lebih fokuskan kepada bagaimana untuk menuju ke 2024 itu melalui verifikasi ini. Ya. Ketika kalau verifikasi ini sudah disetujui dan diterima, untuk Partai Berkarya bisa go kepada konstelasi politik nanti di 2024, berarti persiapan ini juga untuk ke bawah nanti seperti apa? Pasti itu serta merta. Karena setelah kita lulus verifikasi, maka tahapan yang selanjutnya adalah menyiapkan sukses pemilu 2024. Sukses 2024 ini harus dengan cara agitasi propaganda partai politik kita yang sudah kita siapkan, lalu kemudian kampanye baik yang terselubung ataupun yang sudah resmi yang akan kita gunakan sebagai jargon-jargon di Provinsi NTB, kemudian gerakan-gerakan dari pengurus DPD, DPC, ranting maupun tingkat DPW, tingkat DPD, tingkat DPC, tingkat ranting harus seiring dan sejalan dengan program yang kita tetapkan dalam Muswil. Kemudian caleg-caleg kita ini pun harus bergerak jauh sebelum pemilu 2024. Kita harus bergerak. Tapi hari ini kami harus fokus untuk menghadapi verifikasi yang hitungan hari sudah akan berhadapan. Jadi Pak, dokumen apa aja yang telah disiapkan untuk menghadapi Munaslup hari ini, Pak? Kalau dokumen, kita sudah menyerahkan dokumen kelengkapan verifikasi. Jadi kan di sini tidak ada Munaslup ini hanya persoalan tentang beberapa ADART yang harus disejajarkan. Ya, jadi tidak kepada arah hal yang lain. Ya, terkait verifikasi SK semua sudah kami sampaikan baik melalui via sistem yang sudah disiapkan oleh DPP. Ya, Pak,
artinya bahwa setiap partai ini sekarang sudah mulai berlomba-lomba untuk menyiapkan verifikasi nanti. Tetapi bagaimanapun untuk kepada konstituennya pun kita sudah harus mulai persiapkan diri untuk bagaimana kita bisa masuk ke di dalam kehidupan mereka, artinya kita bisa menentukan diri bahwa kita adalah partai berkarya yang bisa berbuat kepada mereka. Itu masuk ke dalam arah strategi kami, strategi taktik 2024. Kalau sudah kita dinyatakan sebagai peserta pemilu oleh negara, maka mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap, maka kita harus berhadapan dengan strategi pemenangan pemilu 2024. Saya katakan tadi, bagaimana kita menggerakkan semua elemen kekuatan struktur partai, baik yang tidak struktur maupun yang berstruktur formal, termasuk juga persiapan dengan caleg-caleg kami 2024 itu harus sudah siap semua. Tapi hari ini saya katakan kembali bahwa kami siap kepada verifikasi KPU yang akan digelar pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2022. Itu saja kami fokus. Harapan untuk partai berkarya. Kalau harapan untuk partai berkarya, kami ini petarung. Ya, kami petarung. Hari ini NTB perolehan kursi secara nasional, ya, secara nasional DPW, NTB dan DPD itu NTB paling terbesar, 12 kursi. Ya, yang lain tuh masih berada di posisi bawah kami. Jadi tentunya ke depan kami ingin lebih besar lagi, dari 12 menjadi 30. Target kami seprovinsi NTB, kabupaten dan kota. Minimal provinsi kami memiliki 1 fraksi dan 2 anggota DPR RI dari dapil 1, dapil 2. Minimalnya 1 dari dapil 2 DPR RI. Gitu.